Sehat semua? Sehat, Pak. Oke, baik. Hari ini ada yang absen? Ada, Pak, satu, Pak. Kenapa? Kenapa dia? Sakit? Izin, Pak. Oke, baik. Sekarang kita lanjut materi kita, yaitu mengenai sambungan daripada pertemuan sebelumnya. Kita belajar udah paham tentang apa itu rumah TIK, dan ada tiang-tiangnya, dan fondasinya adalah apa? Apa fondasinya? Kenapa TIK sebagai atapnya? Kenapa? Kenapa? Kenapa atap daripada rumah TIK itu adalah teak? Kenapa? Kenapa? Kenapa, Tima? Karena seluruh mata pelajaran pasti menggunakan yang namanya TIK. Apa itu TIK? Apa teknologi informasi komunikasi? Termasuk peralatan informasi yang kita pakai seperti handphone, laptop, dan lain sebagainya. Apa tiangnya? Ada sistem apa lagi? Ya, jaringan. Kalau tanpa jaringan bisa kita menyebarkan informasi. Apa lagi? Analisis, menganalisis data dan analisa dulu. Apa lagi? Algoritma dan pemrograman. Apa itu algoritma? Logika, Pak. Apa itu algoritma? Pikiran logis, Pak. Algoritma adalah urutan atau instruksi-instruksi yang digunakan untuk menjadi suatu masalah. Apa lagi? Dampak sosial informatika. Dampak sosialnya. Ketika kita menggunakan informatika, ada dampak-dampak sosialnya. Kita harus paham apa dampak daripada yang kita buat, kita rancang di informatika itu. Apa dampaknya? Kemudian di bawahnya apa? Fondasinya? Berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Ada 4 hal itu. Atau kelas 1 materinya ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstrak, dan terkadang algoritma. Nah, 4 hal itu saling berkaitan. Oke, baik. Nah, untuk membahas lebih lanjut tentang bagaimana itu berpikir secara komputasional, kita sudah buat kemarin mengenai kelompoknya sudah kita bentuk. Nah, kelompok itu coba dulu dalam bentuk kelompok dulu. Coba. Coba kelompoknya, dulu sesuai kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2. Ayo, silakan. Biar selesai. Kenapa? Baru Kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 1 di sini ya? Kelompok 1 mana? Gak ada ya? Kami mau nanya. Tapi kalau pengurutan ini ada menggunakan bubble sort, ya, ada quick sort. Nah, contohnya, misalnya ini adalah sebuah array. Misalnya di sini ada 9, 7, 1 dan 8. Nah, cara kerjanya seperti bubble sort itu dia dibagi dua dia. Dibagi dua. Jumlah array dibagi dua. Ini array. Ini indeks 0, 1, 2, 3. Nah, gitu. Nah, dibagi dua maka ini adalah 9, 7, ini 1, kemudian 1 dan 8 ini dibagi satu kelompok lagi. Setelah dibagi dua, kemudian dibandingkan array pertama dengan array sebelahnya. Kalau lebih besar array yang pertama, jika lebih besar, maka ditukar. Tadi cek nih kan, misalnya x0, apakah x0 lebih besar dari x1 kan gitu?
Cek. Ini 0 dari 1. Kalau iya, maka ditukar. Maka di sini menjadi 7 dan 9. Udah pas dia? Sudah. Next sebelahnya. Cek dia. Apakah X misalnya ini karena sudah dibagi 2, ini 0 dan 1. Gitu. Apakah X0 lebih besar dari X1 kan gitu? Tidak, karena lebih besar maka nggak ditukar. Maka di sini adalah 1 dan 8. Nah, maka sekarang datanya menjadi 7, 9, 1 dan 8. Apa langkah selanjutnya? Karena sudah terurut, maka dia dikembalikan kemari. Dikembalikan dia. Maka dia 1, 8, 7, 9. Begitu kan? Baru cek lagi ini. Cek. Sudah pas. Ini cek sudah pas. Berarti ada di sini yang masih salah, yang ini. Maka di proses berikutnya yaitu bandingkan X berikutnya dengan X sebelahnya. Bandingkan dia. Setelah itu diurutkan. Maka dia 1, 7, 8 dan 9. Bagi 2. Cek lagi dia. Sudah pas. Diurutkan. Maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini kalau dia ascending. Bagaimana kalau descending? Descending artinya yang terbesar duluan. Berarti ini menjadi 9, 8, 7, 1. Kan begitu. Berarti kebalikannya. Kalau lebih besar dia ditukar, kan gitu. Kalau lebih kecil dia ditukar. Itu kebalikannya. Jadi logikanya lebih kecil. Nah gitu. Nah, ada dua hal pengurutan ini. Nanti di programnya kalau dikerjakan itu ada menggunakan binary, binary-nya ada berurutan. Misalnya 1, 5, 7, 9 masukannya. Ada masukannya seperti di 1, 9, 7, 5. Beda ya? Kalau ini sudah berurut kan? Jadi belum. Persoalannya, kalau belum berurut, ini harus kita urutkan dulu, baru diurutkan lagi dari terbesar ke kecil. Kalau ini tinggal kebalikannya, langsung balikan yang terakhir dia menjadi pertama. Begitu. Nah, nanti coba dengan menggunakan KA, menggunakan coding yang ada di KA itu, apakah dengan apa itu KA salah satunya? ChatGPT atau DBC atau Cici ya. Silakan itu cek nanti, cari algoritmanya. Kemudian dengan bantuan itu silakan kamu cek di mana logikanya untuk mengurutkan dari yang besar ke yang kecil atau yang kecil ke yang besar. Nah itu. Coba dipahami nanti. Jangan hanya di-download saja, hanya copy paste. Memang benar-benar tapi tidak tahu gimana sih logikanya kan gitu. Ketika dia hadapan dengan tanpa handphone dengan internet nggak bisa dikerjakan. Ya, dan perlu dipahami di mana intinya bagaimana matematika seperti itu. Nah, dengan kelompok yang dibagi, silakan itu sudah diskusikan kemarin dan dikerjakan, ya. Silakan maju ke depan yang kelompok yang udah siap, coba clean dulu pertama. Ayo, silakan. Sini. Ayo silakan sini. Ya, pakai spotnya. Kelompok Oke, silakan. Oke, silakan. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Kami dari kelompok 5 ingin membuat presentasi kami berdasarkan hasil diskusi aktivitas individu pada halaman 4. Kiranya semoga teman-teman sekalian dapat mendengarkan presentasi kami dengan baik. Yang pertama, rancang dan buatlah sebuah program yang membaca n dua bilangan dan mencetaknya secara terbalik. Misalnya jika diberikan masukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, program akan mencetak 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pada program pada soal nomor 1 dirancang untuk membalik urutan bilangan yang dimasukkan oleh pengguna. Pertama, program meminta pengguna menentukan banyaknya bilangan yang ingin dimasukkan, misalnya n bilangan. Setelah itu, program akan membaca semua
semua bilangan tersebut dan menyimpannya ke dalam sebuah array agar bisa diakses kembali. Array ini berfungsi sebagai wadah yang menyimpan bilangan sesuai urutan input mulai dari indeks pertama hingga indeks terakhir. Langkah selanjutnya, program menggunakan perulangan dari indeks terakhir menuju indeks pertama untuk mencetak kembali semua bilangan, sehingga urutannya menjadi kebalikan dari input awal. Dengan demikian, bilangan yang semula ditulis dari depan ke belakang dapat ditampilkan kembali dari belakang ke depan. Sebagai contoh, jika pengguna memasukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka program akan mencetak 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prinsip sederhana dari program ini adalah memanfaatkan sifat array yang dapat diakses secara acak berdasarkan indeks, sehingga memungkinkan kita menampilkan data dalam urutan yang berbeda dari data aslinya. Yang pertama, start program 1 itu program dimulai. Yang kedua, masukkan bilangan pisahkan dengan spasi. Pengguna diminta memasukkan sekumpulan bilangan yang dipisahkan dengan spasi. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baca input bilangan, program membaca data yang baru saja dimasukkan pengguna. Split input menjadi array, input yang berupa barisan bilangan kemudian dipisahkan satu persatu dan dimasukkan ke dalam array sehingga setiap bilangan memiliki indeks tersendiri. Reverse array, program membalikan isi array sehingga urutannya menjadi dari belakang ke depan. Cetak hasil terbalik, program menampilkan hasil bilangan yang sudah dibalik ke layar. End program 1, program selesai jalankan. Soal nomor 2, rancang dan buatlah sebuah program yang membaca sebuah matriks berukuran n kali m dan mencetak hasil transport matriksnya. Nomor 2, program ini dirancang untuk membaca sebuah matriks berukuran n kali m dan menampilkan hasil transposnya. Program menggunakan dua variabel utama yaitu n jumlah baris dan m jumlah kolom untuk menyimpan ukuran matriks. Kemudian dibuat sebuah array dua dimensi bernama matriks n dan m untuk menyimpan setiap elemen matriks yang diinputkan pengguna. Proses input dilakukan dengan perulangan bersarang atau nested loop. Perulangan luar untuk for i digunakan untuk mengatur baris, sedangkan perulangan dalam for j digunakan untuk mengatur kolom. Dengan cara ini, seluruh elemen matriks dapat diisi secara lengkap dan terstruktur. Ketika mencetak hasil transpose, program menukar urutan perulangan sehingga kolom dibaca terlebih dahulu for j, baru kemudian baris for i. Hal ini membuat baris pada matriks asli menjadi kolom pada hasil transpose, dan kolom pada matriks asli menjadi baris pada hasil transpose. Perintah cout matriks i, j dalam urutan yang sudah ditukar inilah yang menghasilkan tampilan matriks transpose di layar. Program ini singkat namun efektif karena langsung mencetak jarak perjalanan antar kota sesuai rute yang kita masukkan. Di awal, program sudah memiliki data jarak antar kota, misalnya A ke B 10 km, B ke C 8 km, dan A ke C 15 km. Setelah itu, kita diminta memasukkan beberapa jumlah kota dalam rute, lalu mengetik nama kota yang dilewati sesuai urutan, misalnya A, B, C. Program kemudian akan menghitung jarak dari kota pertama ke kota berikutnya satu persatu, yaitu A ke B 10 km dan B ke C 8 km, lalu menjumlahkannya menjadi 18 km. Jika jarak antara dua kota tidak ada dalam data, maka program akan memberitahu bahwa jarak tersebut belum tersedia. Dengan kata lain, program ini bekerja layaknya peta bumi. Kita memberi daftar kota yang dilewati, lalu program menghitung dan menampilkan total jarak perjalanan kita. Oke. Di mana logika pengurutan angka ini? Misalnya masukkan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan diurutkan menjadi kebalikannya. Di mana letak logikanya? Coba lihat programnya. Nah, ini datanya di input atau langsung udah ada? Datanya di input atau sudah ada? Oke.
Masukkan banyak bilangan. Mana perintah itu masukkan banyak bilangan? Masukkan banyak bilangan. Di mana masukkan banyak bilangan adalah variabel apa? N, ya kan? Berarti N berapa di situ N nilainya? Berapa N-nya? 6. Berapa David? Berapa nilai N? 6. Oke. Kemudian masukkan 6 bilangan, masukkan N. Masukkan N, nah berarti masukkan 6 bilangan. Karena N tadi 6, maka masukkan 6 bilangan. Muncul. Kemudian for, itu apa nih? Itu apa for ini? Hah? Untuk apa nih for ini? Untuk apa nih? Untuk apa for in I sama dengan 0, I lebih kecil dari N, I plus plus. Untuk apa David for itu? Untuk apa Ryan? Nyatakan bilangan. Untuk apa Jakobus? Berulangan. Berarti kita akan mengulang sebanyak N. N tadi berapa? 6. For I. INT artinya bilangan bulat. INT adalah integer, bilangan bulat. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan begitu kan? Nah yang pertama I sama dengan berapa? I sama dengan 0. Untuk I sama dengan 0. Cek. Apakah I, berapa I tadi? Berapa I tadi? Apakah 0 lebih kecil dari N berapa? Apakah benar? Kalau benar maka cip array berapa? Berapa ini? Kan kalau indeks itu kan seperti dimulai dari 0 ya kan? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti indeks ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 6 ini kan? Ada 6 kotaknya kan? Ada 6 array-nya dipesan. Dimulai dari indeks 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dihitung ini ada 6 kan? Nah, untuk I sama dengan 0, misalnya I 0, kita cek apakah 0 kecil 6? Ya. Maka di sini masukkan array berapa? 0. Berapa angkanya di situ? 1 kan? Itu kan masukkan kan? 1. Kemudian next. Apa ini? I sama dengan I tambah 1, I plus plus. Kalau I plus plus itu artinya adalah I sama dengan I tambah 1. Berapa I pertama tadi? Berapa pertama? 0 tambah 1 maka I menjadi 1. Sekarang I sama dengan 1. Apakah 1 lebih kecil dari 6? Maka masuklah array tab 1. Berapa angkanya? 2. Begitu. Next. I sama dengan I tambah 1. Berapa I tadi? 1 tambah 1 maka I sama dengan 2. Sekarang untuk for I sama dengan 2. Untuk I sama dengan 2. Apakah 2 lebih kecil dari 6? Ya. Input array berapa? 2. Berapa angkanya? 3. Gitu. Oke, next. I sama dengan I tambah 1. Berapa nih jadinya? 3 kan? 3. I sama dengan 3. Apakah 3 lebih kecil dari 6? Ya. Masuk array 3. Cip array 3. Berapa katanya? 4. Next terus 5. I sama dengan 4. Berapa angkanya? 5. I sama dengan 5. 6.
Cek, apakah 5? Ya, masih kan? Next, I sama dengan I tambah 1. 5 tambah 1 sama dengan 6. I sama dengan 6. Apakah 6 lebih kecil dari 6? Tidak. Maka selesai. Maka hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang input di situ. Karena ada 6 yang kita pesan di sini. Ini perulangannya, menginput. Setelah diinput, masuk logikanya, yaitu outputnya yaitu hasil terbalik. Ya, hasil terbalik titik 2. Dia disambungkan. Kenapa disambung? Karena sini tidak ada di sini perintah ENL. Kalau ada ENL berarti dia pindah ke baris berikutnya. Maka 6, 5, 4, 1 itu di bawah. Karena tidak ada ENL-nya, maka disambung di samping. Jadi 2. Nah, INT I sama dengan N kurang 1. Berapa? I sama dengan N kurang 1. Berapa N tadi? 6. Berarti I 5. I 5. Ini dia. I 5. Ya. I 5. Kemudian apakah I lebih besar sama dengan 0? Berapa I tadi? Lebih besar dari 0? Iya. Maka dicetak array I. Array berapa tadi? Array 5. Berapa sih array 5? Nah. Next. Apa ini? I kurang-kurang. Berarti I sama dengan I dikurang 1. Berapa I tadi? 5 kurang 1 berapa? 4. Cetak array yang 4. Berapa array 4-nya? 5. Terus berapa? 4. Terus 3, 2, 1. Nah, array ini 0. Cek. Untuk I sama dengan 0. Cek di sini. Apakah 0 lebih besar sama dengan 0? Iya kan? Sama dengan kan? Maka dicetak dia 1 kan gitu. Di array 0 ini. Nah, next. I berarti kalau 0 dikurang 1 berapa? Min 1. Apakah min 1 lebih besar sama dengan 0? Tidak, maka selesailah dia. Maka dicetak 5, 4, 3, 2, 1, 0. Berapa sihnya? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik teman-teman, sekian hasil diskusi dan presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, baik. Untuk yang belum maju hari Rabu kita maju lagi. Yang belum maju ya, siapkan tugasnya. Harus ini sudah bagus ya. Saya tidak pernah mengatakan jelek, bagus. Cuman yang belum maju harus lebih bagus. Oke, demikian presentasi hari ini. Kita lanjut untuk hari Rabu.